Seringkali tubuh terlihat baik-baik saja. Langkah masih kuat, senyum masih bisa dipaksakan, dan aktivitas harian tetap berjalan seperti biasa. Namun di balik semua itu, jiwa terasa begitu letih. Ada rasa berat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa lelah yang tidak bisa diobati dengan tidur panjang atau libur sejenak. Seseorang bangun di pagi hari, membuka mata dengan tubuh yang masih utuh, namun hatinya terasa remuk. Rasanya seperti baru saja memikul gunung sepanjang malam. Bukan di pundak, melainkan di dalam dada. Nafas terasa pendek, pikiran penuh, dan hati seakan kehilangan ruang untuk beristirahat. Inilah kelelahan yang tak kasat mata. Kelelahan yang tidak muncul di hasil pemeriksaan medis, tetapi nyata dirasakan oleh jiwa. Beban ini bukan berasal dari peristiwa yang sedang terjadi hari ini. Ia lahir dari tumpukan emosi yang terlalu lama disimpan tanpa pernah dilepaskan. Dari luka-luka kecil yang diabaikan, dari kecewa yang dipendam, dari tangis yang ditahan karena merasa harus selalu kuat. Semua itu menumpuk, perlahan, diam-diam, hingga akhirnya memberatkan hati. Ia menyeret penyesalan masa lalu yang seharusnya sudah diletakkan. Kenangan tentang kesalahan yang tidak bisa diulang, kata-kata yang ingin ditarik kembali, dan pilihan hidup yang terasa keliru. Di saat yang sama, ia memikul ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Bayangan gagal, kehilangan, dan ketidakpastian memenuhi ruang pikirannya. Akhirnya, hatinya menjadi sempit. Bukan karena dunia ini kekurangan ruang, melainkan karena ia sendiri yang memenjarakan dirinya dalam kecemasan. Ia hidup di dua waktu yang bukan miliknya. Terjebak di masa lalu yang sudah mati, dan tersesat di masa depan yang belum lahir. Sementara hari ini, saat ini, hanya berlalu begitu saja tanpa pernah benar-benar ia hidupi. Dan tanpa disadari, disitulah kelelahan itu berakar. Para ulama sejak dahulu telah mengingatkan bahwa tidak semua penyakit bersemayam di tubuh. Sebagian yang paling berbahaya justru bersarang di hati. Penyakit yang tidak terasa perih di kulit, namun perlahan melemahkan iman dan merampas ketenangan. Penyakit itu bernama kesedihan yang berlebihan terhadap masa lalu dan kecemasan yang berlebihan terhadap masa depan. Kesedihan yang tidak pernah selesai akan membuat hati terus menoleh ke belakang. Ia mengulang-ulang kenangan yang seharusnya sudah ditutup, menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah, dan menghukum diri atas kesalahan yang telah dimaafkan oleh Allah, namun belum dimaafkan oleh dirinya sendiri. Sementara, kecemasan membuat hati selalu berlari ke depan, membayangkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Seakan-akan masa depan adalah ancaman, bukan janji Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang pakar obat hati, menjelaskan dengan sangat tajam bahwa musuh terbesar hati adalah al-ham dan al-hazan, cemas dan sedih. Dua perasaan ini selalu datang beriringan, saling menguatkan dan saling melemahkan iman. Jika sesuatu yang tidak disukai berkaitan dengan masa lalu, ia melahirkan kesedihan. Namun jika berkaitan dengan masa depan, ia melahirkan kecemasan. Keduanya sejatinya bukan beban nyata, melainkan beban fiktif. Beban yang tidak hadir di hari ini, namun menguras energi hari ini. Kesedihan dan kecemasan membuat seseorang kelelahan sebelum berjalan, takut sebelum melangkah, dan menyerah bahkan sebelum berusaha. Ia menjadi berat bukan karena jalannya terjal, tetapi karena ia membawa beban yang seharusnya tidak perlu dipikul. Akibatnya, hari ini kehilangan kekuatannya. Doa menjadi hambar, ibadah terasa kering, dan hati sulit khusyuk karena pikirannya terus mengembara ke waktu yang bukan miliknya. Inilah cara paling halus bagaimana iman digerogoti, bukan dengan dosa besar, melainkan dengan kesedihan dan kecemasan yang dibiarkan berlama-lama tanpa sandaran kepada Allah. Dan selama hati terus tinggal di masa lalu dan masa depan, selama itu pula, langkah hari ini akan selalu terasa lemah. Seseorang merasa langkahnya begitu berat, seolah setiap gerakan membutuhkan tenaga yang berlipat. Ia mengira beban itu datang dari masalah yang sedang ia hadapi. Padahal, yang membuatnya tertatih bukanlah hari ini, melainkan karena ia tidak benar-benar hidup di hari ini. Pikirannya terus tertinggal di masa lalu yang sudah mati. Ia membuka kembali lembaran yang telah ditutup oleh waktu, mengingat kesalahan yang telah berlalu, dan menghidupkan kembali luka yang seharusnya sudah dibiarkan sembuh. Di saat yang sama, hatinya berlari jauh ke masa depan yang belum tentu lahir.
ia sibuk menebak-nebak takdir, membayangkan kegagalan, dan menciptakan ketakutan atas sesuatu yang bahkan belum terjadi. Akhirnya, ia hidup di dua beban sekaligus, beban yang sudah lewat dan beban yang belum datang. Sementara hari ini, satu-satunya waktu yang benar-benar ia miliki justru terabaikan. Ia hadir secara fisik, namun jiwanya tersesat di waktu lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani seorang hamba melebihi kemampuannya. Setiap ujian telah ditakar dengan sangat adil, sesuai dengan kekuatan hati dan kadar iman masing-masing. Allah hanya meminta manusia memikul beban hari ini, bukan beban kemarin dan bukan pula beban esok hari. Namun seringkali, manusialah yang menzolimi dirinya sendiri. Ia memungut beban yang sudah Allah lepaskan, lalu memikulnya kembali dengan tangannya sendiri. Ia menambahkan beban-beban imajiner ke pundaknya. Seandainya dulu aku begini, bagaimana jika nanti aku begitu? Hingga akhirnya, ia kelelahan oleh sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan untuk dibawa. Ketika seseorang belajar meletakkan kembali beban-beban itu, ia akan menyadari satu kebenaran sederhana. Hari ini sebenarnya cukup ringan untuk dijalani. Yang membuatnya terasa berat bukanlah takdir, melainkan kebiasaan hati yang enggan tinggal di saat ini. Dan disinilah awal pembebasan itu dimulai saat ia memilih untuk kembali pulang ke hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, sebuah janji langit yang sering dihafal namun kerap terlupa saat dada terasa sesak. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan bagaimana Allah mengulang ayat ini 2 kali. Pengulangan yang bukan tanpa makna, melainkan sebagai penegasan bahwa janji ini pasti, bukan sekadar penghiburan. Dalam setiap kesulitan yang Allah izinkan hadir, sudah disertakan kemudahan sebagai pasangannya. Para ahli tafsir menjelaskan satu kata kunci yang sangat menenangkan. Ma'a, bersama. Kata ini menunjukkan bahwa kemudahan tidak menunggu kesulitan berlalu. Ia tidak datang jauh di ujung waktu, tidak pula hadir setelah air mata mengering sepenuhnya. Kemudahan itu hadir berdampingan, menempel erat pada kesulitan itu sendiri. Namun, seringkali mata hati manusia tertutup oleh kabut kepanikan. Saat ujian datang, fokusnya hanya tertuju pada beratnya masalah. Yang terlihat hanyalah tembok tinggi yang menghalangi langkah, bukan pintu kemudahan yang Allah sediakan tepat di sebelahnya. Bukan karena pintu itu tidak ada, tetapi karena hati terlalu sibuk diliputi rasa takut untuk mencarinya. Dalam kepanikan, seseorang mudah lupa bahwa Allah Maha Lembut dalam mengatur takdir. Ia mengira kesulitan adalah tanda ditinggalkan, padahal seringkali itulah tanda bahwa Allah sedang bekerja sangat dekat. Kemudahan bisa berupa kekuatan untuk bertahan, ketenangan di tengah badai, atau jalan keluar yang belum terlihat karena waktunya belum dibuka. Jika seseorang mampu menenangkan hatinya sejenak, berhenti melawan takdir, dan mulai bersandar pada janji Allah, ia akan menyadari satu hal penting. Tidak ada satupun kesulitan yang berdiri sendirian. Selalu ada kemudahan yang berjalan bersamanya. Meski terkadang kemudahan itu hadir dalam bentuk kesabaran, bukan solusi instan. Dan disitulah iman diuji. Apakah ia hanya melihat besarnya masalah, ataukah ia percaya penuh pada janji Allah yang tidak pernah ingkar? Kelelahan spiritual bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan sebuah alarm dari jiwa. Alarm yang berbunyi pelan namun terus-menerus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam hati. Ia seakan berteriak, "Berhentilah sejenak, kembalilah kepada Allah." Seringkali manusia sibuk mencari penyebab lelahnya keluar diri, pekerjaan, keadaan, atau orang lain. Padahal sumber kelelahan itu berada di dalam, pada hati yang terlalu jauh berjalan tanpa sandaran. Jiwa lelah karena terlalu lama bertumpu pada kemampuan sendiri, lupa bahwa ia diciptakan dalam keadaan lemah dan membutuhkan pertolongan Allah di setiap detik hidupnya. Detoks jiwa dimulai dari satu keberanian paling mendasar, keberanian untuk mengakui kelemahan. Mengakui bahwa manusia tidak selalu mampu, tidak selalu kuat, dan tidak selalu tahu jalan terbaik. Dalam pengakuan itulah pintu kekuatan dibuka, karena hanya Allah lah sumber kekuatan sejati. Seseorang perlu melepaskan genggaman tangannya dari masa lalu yang sudah selesai. Tidak semua kenangan perlu dibawa, tidak semua luka harus terus diingat. Di saat yang sama, ia juga perlu berhenti mendahului takdir masa depan. Berhenti menebak-nebak,
berhenti mencemaskan, dan berhenti mengatur sesuatu yang belum Allah bukakan. Ketenangan tidak ditemukan dengan berlari lebih cepat, melainkan dengan berhenti sejenak dan kembali hadir. Hadir di hari ini, hadir pada sujud saat ini, hadir pada nafas yang sedang keluar dan masuk saat ini. Di titik itulah hati menemukan ruang untuk beristirahat. Saat seseorang menundukkan kepalanya dalam sujud, ia sedang meletakkan beban hidupnya ke tempat yang paling aman. Saat ia menyadari setiap tarikan nafas adalah karunia, hatinya belajar percaya bahwa Allah sedang menjaganya, bahkan di saat ia merasa paling rapuh. Disitulah ketenangan bersemayam, bukan di masa lalu yang telah pergi, bukan di masa depan yang belum pasti, tetapi di hadapan Allah pada saat ini. Akar kegelisahan terdalam manusia seringkali bukan terletak pada beratnya masalah, melainkan pada keinginannya untuk mengatur segalanya. Ada dorongan halus di dalam hati yang ingin memastikan bahwa hidup berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, dan sesuai kehendak dirinya sendiri. Tanpa sadar, manusia mulai mengambil alih pekerjaan Allah. Ia menentukan kapan rezeki harus datang, bagaimana bentuknya, dan dari mana arahnya. Ia menetapkan kapan jodoh seharusnya hadir, seperti apa rupanya, dan bagaimana akhir ceritanya. Ia juga menuntut kapan masalah harus selesai, seakan-akan takdir bisa dipercepat hanya dengan kecemasan dan air mata. Selama kenyataan berjalan sesuai skenario di kepalanya, hatinya terasa aman. Namun begitu realitas sedikit saja melenceng, kegelisahan mulai tumbuh. Ketika pintu yang ia harapkan tak kunjung terbuka, saat jalan yang ia rencanakan justru buntu, hatinya pun hancur. Ia merasa gagal, ditinggalkan, bahkan merasa tidak adil diperlakukan oleh hidup. Di saat itulah manusia sering lupa pada satu kebenaran mendasar. Ia hanyalah hamba, bukan sutradara kehidupan. Tugas seorang hamba adalah berikhtiar dan berdoa, bukan menentukan hasil. Ketika ia memaksa hasil sesuai kehendaknya, ia sedang memikul beban yang bukan bagiannya. Keinginan mengatur segalanya membuat hati tegang, sulit tenang, dan mudah kecewa. Ia lelah bukan karena takdir terlalu berat, tetapi karena ia berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar batas kemampuannya. Semakin kuat genggaman itu, semakin besar pula kegelisahan yang ia rasakan. Ketika seseorang mulai belajar melepaskan kendali, bukan berarti ia menyerah. Justru di sanalah ia kembali ke posisi yang benar, sebagai hamba yang berjalan di bawah pengaturan Allah. Dan hanya dengan kembali ke posisi itulah, hati bisa menemukan istirahatnya. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, seorang guru besar para pencari ketenangan hati, meninggalkan sebuah nasihat yang begitu lembut namun menghunjam ke relung jiwa. Dalam Al-Hikam, beliau berkata, "Istirahatkanlah dirimu dari kerisauan mengatur urusanmu. Apa yang telah Allah urus untukmu, jangan engkau sibukkan dirimu dengannya." Perhatikan kata pertama dari nasihat ini, istirahatkanlah dirimu. Seolah beliau memahami betul betapa lelahnya hati manusia yang terlalu lama tegang, terlalu sibuk mengatur, dan terlalu takut akan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Nasihat ini bukan sekedar perintah, melainkan pelukan bagi jiwa yang kelelahan. Rizki, ajal, dan takdir bukanlah wilayah kerja manusia. Semua itu berada sepenuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak diminta memastikan hasil, tidak pula ditugaskan mengamankan masa depan. Tugasnya hanya satu, berikhtiar sebagai bentuk ibadah, lalu menyerahkan hasilnya dengan penuh kepercayaan. Namun, ketika seseorang mulai gelisah terhadap hasil, cemas berlebihan, takut gagal, dan resah sebelum waktunya, tanpa disadari ia sedang meragukan kemampuan Allah dalam mengatur hidupnya. Ia ingin memastikan sendiri apa yang seharusnya cukup ia titipkan kepadanya. Disinilah letak sumber kelelahan itu. Hati menjadi berat karena memikul dua pekerjaan sekaligus, berusaha dan mengatur hasil. Padahal ketika seseorang mengembalikan urusan hasil kepada Allah, dadanya mulai lapang. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tetap tenang karena tahu bahwa ada Zat Maha Bijaksana yang mengurus sisanya. Istirahatlah, bukan dari ikhtiar, tetapi dari kegelisahan. Istirahatlah, bukan dari doa, tetapi dari tuntutan. Saat seseorang benar-benar mempercayakan urusannya kepada Allah, ia akan merasakan satu nikmat yang jarang disadari. Nikmat menjadi hamba yang tenang. Dan disitulah kehidupan kembali terasa ringan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanamkan sebuah pemahaman agung yang seharusnya menjadi pondasi ketenangan setiap mukmin. Beliau bersabda, "Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Kalimat ini sederhana, namun maknanya sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa skenario besar kehidupan telah ditetapkan oleh Allah dengan ilmunya yang sempurna. Apa yang akan menimpa seseorang tidak akan pernah meleset darinya, dan apa yang luput darinya tidak akan pernah mampu mengejarnya. Kesadaran ini seharusnya membebaskan hati dari beban yang tidak perlu. Air mata yang jatuh di malam hari, kecemasan yang mengganggu tidur, dan ketakutan yang menghantui pikiran tidak akan mengubah satu huruf pun dalam catatan takdir. Takdir tidak bergeser karena cemas, dan tidak pula berubah karena ketakutan. Namun manusia sering lupa. Ia mengira dengan mencemaskan segalanya, ia sedang berjaga-jaga. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ia sedang menyiksa hatinya sendiri. Ia menghabiskan energi hari ini untuk sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara Allah telah menetapkan segalanya dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Memahami takdir bukan berarti berhenti berusaha. Justru pemahaman ini membuat usaha terasa lebih ringan. Seseorang melangkah dengan tenang karena tahu bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah, bukan di pundak kecemasannya. Jika demikian, lalu untuk apa membiarkan cemas merampas kedamaian hari ini? Mengapa harus menukar ketenangan yang Allah berikan sekarang dengan ketakutan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi? Ketika hati benar-benar menerima bahwa takdir telah ditulis, ia akan berhenti melawan dan mulai berjalan. Dan disitulah seseorang menemukan kebebasan sejati, bebas dari kecemasan dan lapang dalam berserah. Dalam pandangan dunia tasawuf, luka bukanlah akhir dari segalanya. Ia bukan tanda kehancuran, melainkan sebuah pintu. Pintu menuju kedalaman diri, menuju pengenalan yang lebih jujur tentang siapa manusia sebenarnya dan kepada siapa seharusnya ia bersandar. Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang syair-syairnya menembus batas zaman, pernah berkata dengan sangat indah, "Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu." Kalimat ini bukan sekedar penghiburan, melainkan kunci memahami rahasia penderitaan. Bahwa cahaya hidayah seringkali tidak masuk melalui pintu yang utuh, tetapi melalui celah yang retak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hati patah bukan untuk menghancurkan hambanya, melainkan untuk menghancurkan ego di dalamnya. Ego yang selama ini merasa mampu, merasa cukup, dan merasa tidak membutuhkan siapapun. Saat hati patah, ketergantungan pada makhluk mulai runtuh. Sandaran-sandaran palsu satu persatu dilepaskan hingga tidak tersisa apapun selain Allah. Luka adalah cara Allah mengosongkan wadah hati dari cinta dunia. Dunia yang terlalu dicintai sering membuat hati sempit dan gelisah. Maka Allah membersihkannya dengan cara yang pahit, agar hati siap diisi dengan sesuatu yang lebih agung, cinta kepadanya. Cinta yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Seringkali manusia ingin segera lari dari rasa sakit, menutup luka secepat mungkin, dan berpura-pura baik-baik saja. Padahal, disitulah letak prosesnya. Selama luka itu dirasakan dengan kesadaran, ia sedang bekerja membersihkan hati. Selama air mata jatuh dalam kejujuran, ia sedang membasuh jiwa. Maka jangan terburu-buru membenci lukamu. Bisa jadi, luka itulah jalan yang Allah pilih untuk mendekatkanmu kepadanya. Jalan yang tidak pernah engkau rencanakan, namun justru paling engkau butuhkan. Seringkali manusia memandang penolakan sebagai akhir dari harapan. Ketika doa belum terkabul, ketika jalan terasa tertutup, dan ketika sesuatu yang diinginkan tak kunjung diberikan, hati pun menyimpulkan, aku ditolak. Padahal, tidak semua yang tampak sebagai penolakan benar-benar berarti kehilangan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah memberikan sudut pandang yang mengubah cara pandang manusia terhadap takdir. Beliau berkata, bisa jadi Allah menghalangimu untuk memberimu anugerah. Sebuah kalimat singkat, namun mengandung hikmah yang dalam, bahwa tidak semua penahanan adalah hukuman, sebagian justru adalah bentuk kasih sayang yang paling halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan sesuatu bukan karena pelit, dan bukan pula karena tidak mendengar doa. Ia menahan karena Maha mengetahui.
Ia melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh manusia, masa depan, akibat, dan dampak yang tersembunyi di balik keinginan itu. Bisa jadi apa yang sangat diinginkan hari ini justru akan mencelakakan iman dan ketenangan di kemudian hari. Seringkali manusia menangis karena kehilangan sesuatu, padahal Allah sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Ia bersedih karena sebuah pintu tertutup, tanpa menyadari bahwa pintu itu, jika terbuka justru akan menyeretnya pada jalan yang tidak baik baginya. Inilah hakikat penolakan duniawi. Ia seringkali adalah penerimaan dari langit. Saat Allah mengatakan belum atau tidak, sejatinya Dia sedang mengatakan, "Aku tahu yang terbaik untukmu." Namun karena pandangan manusia terbatas, ia hanya melihat kesedihan hari ini, bukan perlindungan jangka panjang. Ketika seseorang mulai memahami ini, prasangka buruk kepada Allah perlahan luruh. Ia belajar percaya bahwa setiap keputusan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, selalu mengandung rahmat. Dan di sanalah hati mulai tenang, karena ia tahu Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Tawakal seringkali disalahpahami sebagai sikap pasif. Seolah-olah berserah diri kepada Allah berarti berhenti berusaha dan menunggu keajaiban turun dari langit. Padahal, tawakal yang diajarkan Islam justru sangat aktif dan penuh kesadaran. Imam Al-Ghazali rahimahullah meluruskan pemahaman ini dengan sangat indah. Beliau menjelaskan bahwa tawakal adalah pekerjaan hati, sedangkan ikhtiar adalah pekerjaan anggota tubuh. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Tangan bergerak dengan sungguh-sungguh, sementara hati bersandar dengan tenang kepada Allah. Seseorang tetap bekerja, belajar, dan berjuang sekuat tenaga. Ia mengejar rezeki, memperbaiki keadaan, dan menunaikan tanggung jawabnya. Namun, di balik semua itu, hatinya tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Ia sadar bahwa hasil bukanlah buah dari kecemasan, melainkan karunia dari Allah. Rasulullah SAW memberikan gambaran yang sangat hidup tentang tawakal dalam sebuah hadis. Beliau bersabda bahwa tawakal itu seperti burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikanlah satu kata penting, ia berangkat. Burung itu tidak diam di sarangnya menunggu rezeki datang. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang mencari makan. Namun, ada satu hal yang membedakan burung dengan manusia. Burung terbang tanpa membawa beban kekhawatiran tentang apa yang akan ia makan nanti. Ia tidak mencemaskan hasil, tidak menyusun skenario, dan tidak menakut-nakuti dirinya sendiri. Ia melakukan bagiannya, lalu membiarkan Allah melakukan bagiannya. Inilah seni hidup seorang mukmin, bekerja keras tanpa cemas, berusaha tanpa gelisah, dan bergerak tanpa kehilangan ketenangan. Ketika ikhtiar dan tawakal berada di tempatnya masing-masing, hidup terasa lebih ringan. Beban tidak hilang, tetapi hati tidak lagi tertindih olehnya. Dan di sanalah tawakal yang benar bersemayam di antara usaha yang sungguh-sungguh dan hati yang sepenuhnya percaya. Ketika hati akhirnya berhenti bersandar pada kekuatannya sendiri dan benar-benar bersandar kepada Allah, di sanalah keajaiban mulai bekerja. Bukan keajaiban yang selalu terlihat besar dan mencolok, melainkan keajaiban yang terasa tenang, rapi, dan tepat sasaran. Allah menjanjikan rezeki dan pertolongan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dari jalan yang tidak masuk dalam perhitungan manusia. Namun, kunci terakhir dari semua proses detoks spiritual ini bukanlah banyaknya amal atau panjangnya doa, melainkan husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dalam setiap keadaan. Yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan, meski terasa pahit di awal, selalu berujung manis bagi jiwa yang percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Kalimat ini adalah cermin bagi hati. Jika seseorang meyakini bahwa Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu akan datang. Jika ia percaya bahwa badai ini akan berlalu, maka ketenangan akan menyusul. Dan jika ia yakin bahwa Allah Maha Baik, maka setiap takdir apapun bentuknya akan terasa lebih mudah diterima. Maka lepaskanlah genggaman tanganmu yang terlalu erat pada dunia. Dunia tidak pernah berjanji memberi ketenangan, dan ia tidak pernah mampu menepati harapan sepenuhnya. Serahkanlah urusanmu kepada Allah, satu persatu, dengan penuh kepercayaan. Tarik nafas dalam-dalam, biarkan dada mengembang, lalu ucapkan dengan tenang tanpa tergesa. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Engkaulah sebaik-baik pengatur. Rasakan apa yang terjadi setelah itu.
beban di pundak mulai berkurang, hati tidak lagi sesak, pikiran tidak lagi berlari kemana-mana. Disitulah hati menjadi ringan, dan disitulah ketenangan sejati bergiam, bukan karena masalah telah hilang, melainkan karena hati telah pulang kepada Allah.